Oke, sudah ya. Oke, jadi kita ingat lagi persamaan linear dua variabel, tapi kalian pasti sudah mengingatnya ya. Yaitu bentuk umumnya pasti ada X, ada Y. Oke, masih ingat grafik persamaan linear dua variabel berupa apa? Garis lurus. Garis lurus, betul ya. Jadi yang namanya grafik persamaan linear dua variabel itu selalu garis lurus, nggak bengkok-bengkok ya, atau nggak melengkung gitu. Kalau melengkung tahu nggak apa namanya? Terbuka ke atas, terbuka ke bawah. Fungsi bukan, Bu? Ya, fungsi persamaan apa namanya? Kuadrat ya, persamaan kuadrat kayak gitu, yang melengkung ya, melengkung kayak gitu. Oke, masih ingat cara menggambar grafik? Gimana caranya? Ada yang tahu nggak? Dimisalin 0, Bu. Dimisalin 0. Oke, atau kata apa ya namanya? Dalam matematika itu titik potong sumbu ya. Jadi kayak gini. Kalau X-nya 0. Nah, kalau X-nya yang 0, Y-nya nanti dimasukin ya, berapa? Kalau Y-nya 0, sorry. Kalau Y-nya 0, berarti nanti X-nya dapat. Nah, itu yang paling mudah kalian gambar tabel. Ya, lebih mudah. Nanti koordinatnya jadi ini. Nah, contohnya ini. Jadi, ini masih PLDV ya. 2X tambah 3Y sama dengan 12. Kalian gambar garis ini. Gambar garis 2X tambah 3Y sama dengan 12. Kayak gimana? Ya, yang pertama tadi kita nolkan X-nya. Jadi 2 kali 0. Bentar ya. Jadi ini 2 kali 0 ditambah 3Y sama dengan 12 gitu ya potretannya. Nah, nanti ketemu ya Y-nya berapa? Y-nya 4. Nah, kemudian kalau Y-nya yang 0, gitu gantian ya. Tadi X-nya 0, sekarang Y-nya yang 0. Kalau Y-nya yang 0, berarti nanti dapat X-nya 6. Paham ya sampai sini ya? Oke. Kemudian nanti dapat ya kalian titik koordinatnya itu ke bawah gini. 0,4 sama 6,0. Jangan kebalik ya. Jangan 0,6 sama 4,0. Bukan kayak gitu. Tapi XY ya. Ingat ini tuh XY. Gitu. Jadi 0,4 dan 6,0. Lalu gambar di bidang kartesius ya. Kalian mungkin udah paham ya. 0,4 itu ada di sebelah mana? Di sumbu Y. Dan 6,0 itu ada di sumbu X. Nah, kan ada 2 titik. Tinggal tarik garis lurus. Jadi dapat deh ininya, apa namanya, garisnya. Ini adalah garis 2X tambah 3Y sama dengan 12. Ya, gitu ini garisnya. Bisa ya? Ada yang mau ditanyakan? Gambar. Jadi basicnya atau dasarnya kalian harus bisa gambar. Bisa gambar atau nanti deh ngelihat gambar ke persamaan kayak gitu. Ada hubungannya ya. Minimal kalian bisa gambar grafik dulu. Oke, kita lanjut. Nah, kalau misalkan persamaannya tidak AX tambah BY tambah C, kan harusnya umumnya gini ya, AX tambah BY tadi ya, yang di awal, sama dengan C. Ini adalah umum, bentuk umum PLDV. Kalau nggak umum gimana? Umumin dulu ya. Kita buat umum atau disusun. Berarti kan kalau disusun, X-nya dulu ya, yang di sebelah kiri, yang ditulisnya X-nya dulu, jadi min X tambah 3Y sama dengan 3-nya pindah ke ruas kanan, min 3. Nah, supaya nanti ngerjain DHP-nya tidak keliru, kita X-nya itu positifkan ya, kan ini X-nya negatif. Nah, kita positifkan. X-nya ya, bukan Y-nya. Kalau Y-nya negatif, biarin aja. Yang penting X-nya positif. Kalau X-nya negatif, berarti kita positifkan dengan cara mengalihkan dengan min 1 ya, kedua ruasnya. Nah, jadi nanti X min 3Y sama dengan 3. Gitu ya. Jadi sepakat ya, kita sepakat dulu kalau X di PLDV ini harus positif. Oke? Oke ya. Nah, baru gambar garis X min 3Y sama dengan 3. Caranya tadi ya, X-nya 0,
Kalau X-nya 0, nanti dapat si Y-nya -1 ya. Kayak gini, Y sama dengan -1. Kalau Y-nya 0, berarti X-nya 3. Gitu ya. Nah, nanti koordinatnya menjadi 0,-1 dan 3,0. Gambar ya, kenapa gambarnya seperti ini? Karena kalian bebas ya mau gambarnya apa namanya tuh sejajar. Mau gambarnya seperti ini juga nggak apa-apa ya. Kalau ini kan biar lebih bagus aja ininya tampilannya ya. Nah, berarti yang mana nih? 0,-1 ada di mana? 0,-1 ada di sumbu X apa sumbu Y? Y. Sumbu Y ya. Nah, jadi ini sumbu X dulu. 3,0 ada di sumbu X dan 0,-1 ada di sumbu Y. Maka ditarik garis dari -1 sama 3 itu. Nah, jadilah garis X min 3Y sama dengan 3. Gitu ya. Nah, itu kita lagi ngebuat garis. Ini nanti aja. Nah, sekarang kita kan membahas sistem pertidaksamaannya. Nah, berarti kan sama dengan tadi kita ubah ya menjadi tanda pertidaksamaan. Lebih besar sama dengan atau kurang dari sama dengan. Nah, kita membicarakan harus ada sama dengannya ya. Nih, harus ada sama dengan yang di bawah ini. Enggak hanya lebih besar sama kurang dari. Enggak, itu ya. Harus ada sama dengan. Apa bedanya? Nanti biasanya di program linear itu, di kelas 11, bedanya tentu saja sama sih ya. Maksudnya gambarnya, caranya kayak gitu sama. Cuma nanti kalau nggak ada sama dengan, garisnya putus-putus. Itu yang bedain. Kalau ada sama dengannya, gambar garisnya ya ini aja, gambar garis biasa. Ya, bisa dipahami ya sampai sini ya. Jadi untuk kelas 10 sekarang harus ada sama dengannya ya. Biasanya di soal-soalnya seperti itu. Nah, jadi ini bentuk umumnya. Kemudian, nah itu ya, tadi kita sepakati A-nya harus bernilai positif. Nanti ketika kalian misalkan belajar dari bimbel atau dari les, privat, dan sebagainya, atau dari guru lain, nggak masalah, misalkan A-nya nggak positif juga nggak masalah gitu. Ya nggak masalah sebenarnya, cuman supaya lebih memudahkan kalian untuk menghitung atau mengarsir daerah himpunan penyelesaiannya, kita sepakati A-nya harus bernilai positif. Ya, supaya gampang. Nah, di sini penyelesaiannya berbentuk daerah himpunan penyelesaian atau DHP. Ya, DHP. Kayak gimana DHP itu? Nah, pertama kalian tetap membuat garis ya, dimulai dengan menentukan garis PLDV-nya. Jadi nanti ada 4 kemungkinan garis yang terbentuk ya biasanya. Nah, kayak gini yang ada di video Ibu ini disebut apa? Ada yang tahu nggak garis apa ini? Ada yang udah nonton? Kita namanya garis apa ini? Nah, ada juga garis yang kayak seperti ini bentuknya ya. Bisa ngebedain kalian? Yang kiri garis turun, loh. Oke, yang kiri garis turun. Ya, berarti nonton tuh videonya. Yang kiri Ibu namakan garis turun, yang kanan namanya garis naik. Tapi terserah kalian ya mau menamai apa. Yang penting kalian bisa ngebedain antara kiri sama kanan. Ya, misalkan kalian pengennya miring ke kiri, miring ke kanan, boleh. Atau gimana, terserah kalian. Kalau Ibu mungkin lebih mudahnya turun. Garis turun, ini garis naik. Terus ada yang horizontal dan ada yang vertikal. Ada 4 ya, jadi kemungkinan ngebuat garis itu ada 4. Nah, kalau ini bagaimana? Kita lihat ya. Sebenarnya ini nggak perlu dihafal ya. Nanti kalian kalau menghafal pusing gitu. Nambah pusing, banyak menghafal. Lebih baik memahami. Nah, kalau yang gambar ini kan garisnya mendatar ya, mendatar atau horizontal, nanti Y-nya tuh sama dengan C. Artinya apa? Nanti ketika kalian suruh membuat garis, misal ya, Y sama dengan 1, berarti gambar garisnya mendatar. Kalau misalkan kalian suruh ngebuat garisnya X sama dengan 2, berarti garis X sama dengan 2 ini bentuknya tegak atau vertikal. Gitu ya. Nanti kita lihat di Kartesiusnya seperti apa. Nah, kita nggak sepakati sih, maksudnya ini memang udah dari sananya ya, cara cepatnya sebenarnya ya, kalau cara
Cara manualnya, cara umumnya itu di uji titik. Nanti kita lihat ya yang uji titik seperti apa. Nah, jadi kenapa seperti ini? Supaya lebih memudahkan kalian dalam mengarsir nanti ya, menentukan daerah himpunan penyelesaiannya. Oke, kita lihat ya. Nah, jadi intinya, kan ini garis turun, garis naik, sama vertikal. Nah, yang di sebelah garis itu kurang dari, sebelah kiri, sorry. Yang di sebelah kiri garis itu tandanya kurang dari. Kalau yang di sebelah kanan garis lebih besar dari ya. Semua garis ini kita lihat sama ya. Sebelah kiri itu kurang dari, dan kurang dari. Sebelah kanan garis itu lebih besar, lebih besar, lebih besar. Oke ya, sepakat ya? Bisa dipahami ya sampai sini ya. Oke, kalau yang mendatar gimana? Yang mendatar ya berarti yang atas itu lebih besar, yang bawah itu kurang dari. Gitu ya, supaya kalian tidak menguji titik. Gitu. Nah, kita lihat contoh. 2X tambah 3Y kurang dari 12. Ini masih satu garis ya. Bu, bentar ada yang nanya. Bu, kalau garis harus dihafalin tidak? Kalau uji titik boleh nggak? Oh iya, boleh aja gitu. Boleh ya kalau misalkan garisnya lupa miring apa namanya naik atau turun gitu, boleh aja kalian uji titik ya, karena uji titik sebenarnya memang tidak dihafalin ya, cuman perlu ketelitian juga. Nah, di sini pertama walaupun tandanya kurang dari ya, di sini udah jelas kurang dari, kalian gambar garisnya itu sama dengan aja, diubah kurang dari ini jadi sama dengan ya, karena kita akan membuat garis terlebih dahulu. Nah, kalau X-nya 0, Y-nya maka Y-nya 4. Kalau Y-nya 0, 2X sama dengan 12, X-nya 6. Gitu ya. Tinggal substitusi aja. Nanti dapat koordinatnya 0,4 dan 6,0 ya. Ingat ya, ke bawah ya, bukan ke samping. Nanti kita buat gambarnya, nah kayak gini ya. Nah, karena ini pertidaksamaan, ada tandanya itu bukan sama dengan ya, tapi kurang dari. Nah, kalau kalian tadi ya, yang Ibu jelasin di slide sebelumnya, kalau kalian ingat di sebelah kiri, namanya kiri garis, itu kurang dari. Berarti yang mana nih gambar arsirannya? Kemana? Kiri apa kanan tadi? Kiri. Kiri ya. Karena kurang dari, maka arsirannya ke kiri. Nah, ini adalah daerah himpunan penyelesaian. Namanya ya, si biru-biru ini adalah DHP-nya. Itu namanya DHP dari pertidaksamaan 2X tambah 3Y kurang dari 12. Gitu. Nah, kalau uji titik kayak gimana, Bu? Sok, uji titik, kalian bebas menentukan titiknya, asal jangan di garisnya. Ini kan sepanjang garis ya. Si garis ini kelihatan ya. Yang garis-garis ini nggak boleh kalian ngambil titik, misalkan ini lagi 0,4 atau 6,0, nggak boleh itu lagi. Jadi di luar titik itu ya, di luar titik-titik dari garis ini kalian boleh ambil titik manapun. Yang paling mudah yang mana? Yang paling mudah adalah yang 0,0. Kenapa sih harus 0, harus 0 gitu ya kalau diuji titik? Supaya mudah mengalihkan ya, supaya mudah mengalihkan ya. Nah, di sini ya, 2 kali 0 ya 0, tambah 0 kurang dari 12. Jadi 0 kurang dari 12. Benar apa salah? Benar nggak 0 kurang dari 12? Benar. Benar. Kalau benar, berarti arsirannya kan 0,0 ada di mana nih? Ada di sini ya. 0,0 harus kita tandain 0,0 ada di sini. Kalau benar berarti arsirannya ke bawah. Nah, sama ya, kayak gitu. Nanti misalkan Bu coba ambil yang di atasnya, yang di atas garis ini ya, atau di sebelah kanan. Berapa nih? 1,5 ya. 1,5 kan ada di sini ya. Sorry. 0,5. 0,5 ada di situ. Nah, kita ambil ya. Kalau 0, X-nya 0, Y-nya 5. 3 kali 5, 15. 15 kurang dari 12, benar apa salah? Salah. Salah. Nah, kalau salah berarti nanti arsirannya bukan ke yang diuji titik tadi, tapi berlawanan. Itu ya maksudnya uji titik itu seperti ini. Jadi diuji, dihitung, ambil titik. Paham Bu, sampai ya?
Berarti ini fungsinya buat meyakinkan saja. Iya, meyakinkan. Sebenarnya ini adalah cara pertama, cara umum ya, cara umum uji titik. Kalau yang tadi Ibu kurang dari, lebih besar, apa di sebelah kiri garis, sebelah kanan garis, itu adalah cara cepatnya. Gitu ya. Nah, kalau yang ini terserah kalian mau pakai yang ini nggak apa-apa untuk lebih meyakinkan. Nah, betul ya, untuk lebih meyakinkan karena memang udah pasti gitu ya, nggak terbantahkan lagi. Ada apa namanya, ada angka-angka ya, biasanya kalau udah ada angka-angka, ada data, itu udah tidak terbantahkan lagi, maka nggak apa-apa kalian menggunakan cara ini. Tapi cara yang tadi juga karena udah teruji gitu ya, udah diuji, udah dibuktikan mungkin, maka muncullah cara cepatnya gitu, untuk lebih memudahkan kalian. Kalau di ujian pakainya boleh yang cara langsung, boleh ya. Kita sepakati ya, di ujian boleh pakai cara langsung karena udah diajarin. Tidak perlu lagi pakai cara apa namanya ini teh, uji titik. Gitu. Kita lihat lagi ya contoh selanjutnya supaya lebih paham. Nah, yang ini 3Y min X tambah 3 lebih besar dari 0. Sama ya sebenarnya kayak tadi. Intinya kalau X-nya negatif, kalikan negatif. Supaya kita mempositifkan si X-nya. Kenapa harus positif? Karena tadi ya, yang tadi garis-garis itu. Yang garis sebelah kiri garis itu adalah kurang dari. Nah, kalau misalkan X-nya tetap negatif, tidak berlaku yang cara cepat tadi. Gitu. Kalau berlakunya yang mana? Berlakunya uji titik aja supaya yakin. Makanya kita positifkan X supaya lebih mudah. Kayak kalian memfaktorkan. Memfaktorkan kan lebih mudahnya X kuadratnya positif ya, misal ini mah. Jadi lebih mudahnya X-nya positif daripada X-nya yang negatif. Betul nggak? Ya, gitu ya, mirip-mirip gitu. Ini juga sama, supaya lebih mudah aja. Jadi kalian positifkan X yang negatif. Kali min. Ingat, kalau misalkan X-nya negatif, ya, X-nya negatif dikalikan negatif, tandanya berubah ya, tanda pertidaksamaannya berubah. Gitu. Kalau di pertidaksamaan, mungkin kalian masih ingat yang kemarin-kemarin ya, kalau variabel X-nya itu negatif, kali negatif, harus berubah pertidaksamaannya. Lebih besar jadi kurang dari, kalau kurang dari jadi lebih besar dari. Gitu. Hati-hati di sini. Kemudian gambar garis X min 3Y sama dengan 3. X-nya 0 berarti Y-nya, ya kalau X-nya 0 tinggal min 3Y, oh sama kayak yang tadi ya ini soalnya. Jadi min 1. Kalau Y-nya 0, X-nya 3. Nah, kan nanti gambarnya seperti ini ya. Nah, sekarang lihat tandanya tuh bukan lagi di sini ya, bukan lagi yang ini. Karena tadi kita udah mengalihkan X-nya dengan negatif. Jadi kita lihat si pertidaksamaan yang terakhir. Yang terakhir itu adalah yang ini. Tandanya kurang dari. Kurang dari itu kemana? Kiri apa kanan garis? Kiri. Kiri ya, kalau kurang dari itu kiri. Kemana? Salah. Nah, berarti ini. Ke kiri ya, ke kiri garis ini garisnya naik, maka kiri garis. Gitu. Kalau uji titik, Bu. Kalau uji titik. Uji titik misalkan yang paling mudah kan di sini ya 0,0 ya. 0,0 tuh di sini. 0,0. Berarti di sini 0 kurang 0 kurang dari 3. 0 kurang dari 3 benar apa salah? Benar. Benar, Bu. Iya, benar ya. Kalau benar berarti arsirannya ke arah yang 0,0. Kalau salah menjauhi gitu ya, atau kebalikannya. Gitu ya. Paham ya? Ini masih satu garis. Kita lihat yang kayak gini, ini udah ke ini ya, program linear sebenarnya, tapi nggak apa-apa. Kita selesaikan. Ada 2 garis. Kalau yang ini biasanya ya, X lebih besar dari 0, Y kurang dari 0 itu sepaket. Itu di kuadran pertama. Oke, gambar garis 2X tambah 3Y sama dengan 12 dulu ya. Nanti gambar satu-satu garisnya. Kalau X-nya 0 berarti Y-nya 4. Kalau Y-nya 0 berarti X-nya 6. Oke, sampai sini ya.
Kalau ada yang masih bingung nentuin X0, Y0 kayak gininya boleh ya. Jangan tanyakan aja masih bingung gitu, misalkan. Oke, nanti dapat koordinatnya 0,4 dan 6,0. Yang satu lagi X tambah Y sama dengan 5. Kalau X-nya 0, masukin X-nya 0, maka Y-nya dapat 5. Kalau Y-nya 0, X-nya dapat 5 gitu. Ya, substitusi aja. Nanti dapat di sini koordinatnya 0,5 dan 5,0. Kita gambar dulu satu-satu garisnya ya. Yang pertama 0,4 dan 6,0. Nah, itu 0,4 dan 6,0 ini garis pertama. Garis kedua X tambah Y sama dengan 5. 0,5 dan 5,0 dan 0,5 seperti ini ya. Jadi gambar garis biru dan gambar garis warna merah. Nah, sekarang kita tentuin si arsirannya kemana. Tandanya apa nih pertidaksamaannya? Tandanya kurang dari, ini juga kurang dari. Nah, tadi ingat kurang dari itu kemana? Ke arah kiri apa ke arah kanan? Garis kiri. Kita lihat. Nah, yang pertama, garis pertama kurang dari itu di sebelah kiri garis. Terus yang kedua, kurang dari ya. Nah, kiri juga. Bisa ya, dilihat ya. Nanti, nah ini tuh apa yang kedua terakhir, X lebih besar dari 0, ya lebih besar dari 0. Nah, gambar X lebih besar dari 0 itu berarti di atas, ada nggak sih ininya? Pernah ditulis deh ya. Bukan di atas, di kanan. Di kanan garis ya. Kalau Y lebih besar dari 0 itu di atas. Nanti kebalikannya ya. Kebalikannya, kalau X-nya kurang dari 0 berarti di kiri. Kalau Y-nya kurang dari 0 berarti di bawah. Biasanya yang positif itu kanan atas, yang negatif itu kiri bawah. Nah, ini adalah yang X lebih besar dari 0. Gambarnya yang hijau ya. Arsirannya yang hijau. Kalau Y-nya lebih besar dari 0, nah yang ungu. Gitu ya. Nah, kalau misalkan kalian gambarnya pakai warna-warni, mungkin kelihatan ya mana yang terarsir semua warna. Mungkin kelihatan. Tapi kalau kayak gini kan sebenarnya, aduh, kurang begitu kelihatan ya. Kurang begitu kelihatan. Gitu ya, kalau misalkan kalian pakai pensil warna-warni mungkin kelihatan, pulpen warna-warni, pensil warna-warni kelihatan, tapi kalau yang digambar ini mungkin agak tidak kelihatan. Makanya di modul, yang udah baca modul, itu kalau udah banyak garis kayak gini, kita ambilnya daerah bersih, bukan daerah yang kotornya atau daerah yang arsirannya. Nggak apa-apa, karena mudah terlihat. Jadi caranya gimana? Caranya kebalikannya nanti arsirannya. Kan tadi arsirannya kalau kurang dari itu ke kiri, nah nanti kalau misalkan banyak garis, kalau kalian nggak mau yang kotor-kotor gitu, atau mau yang bersih aja biar kelihatan, maka boleh dibalik arsirannya ya. Nah seperti ini. Garis pertama kan tandanya tuh kurang dari, maka kebalikannya kan jadi lebih besar gitu. Nggak apa-apa, jadi arsirannya ke atas. Ke kanan. Yang bawahnya juga sama ya, arsirannya di kanan garis. Gitu. Terus nah yang ini juga sama. Berarti ini kan lebih besar. Kita ubah jadi kurang dari. Gitu ya. Jadi kebalikannya. Nah, ini juga sama, kurang dari berarti ke bawah. Nah, jadi mana yang DHP-nya? DHP-nya itu adalah daerah yang bersih. Yang bersih itu yang mana? Yang warna putih. Gitu ya. Jadi bebas kalian nanti mau menentukan DHP-nya kalau ada soal di ulangan maupun di PAS, bebas mau menentukan pakai yang arsiran atau yang daerah bersih. Ya, ini terlihat ya. Jadi jawabannya adalah yang di warna putih, yang di warna putih. Ada yang mau ditanyakan sampai sini? Paham ya? Oke, kalau paham. Ya, kalau ada yang mau ditanyakan boleh di chat atau boleh open mic langsung. Nah, kalau sudah, kita udah selesai nih. Ini part pertamanya sudah selesai. Kita akan berarti Ibu soal sepertinya tandanya dibalik. Iya, kalau misalkan mau menentukan daerah penyelesaiannya itu daerah bersih ya. Tuh, boleh ganti tanda.
Oke, Ibu share screen lagi yang kedua, yang dari DHP ke modelnya, ke matematikanya. Oke, ada yang bertanya lagi. Pas ulangan SPLTV. Oh, Torik jangan ya, jangan dulu ya kalau ulangan ya buat minggu depan jangan pakai metode determinan. Nanti kalau misalkan PAS boleh ya, karena biar seragam aja kalau untuk ulangan ya. Oke, mantap nih Torik, udah selangkah lebih maju. Nah, sekarang menentukan model matematika. Model matematika itu seperti apa? Yang tadi ya, yang 3x tambah 2y lebih besar dari 2, misal kayak gitu. Itu model matematikanya. Kita lihat kayak gimana caranya. Nah, ini udah ya, yang tadi ya. Jadi ini adalah pertidaksamaan linear dua variabel. Ini garisnya, langsung aja. Oke ya, jadi caranya gimana? Bentar ya, di rumah Ibu hujan besar, mau tutup jendela dulu. Oke, jadi kita menentukan persamaan garisnya bagaimana? Ada yang masih ingat nggak menentukan persamaan garis? Mungkin di SMP-nya pernah ya. Pakai rumus ya biasanya ya. Pakai rumus, tapi rumus itu panjang, tapi nggak apa-apa, itu nanti ada kondisi di mana kalian juga harus pakai rumus itu. Nah, kalau ketika kalian si garis ini ya, ini kan garis lurus, dan diketahui di titik potong masing-masing sumbu ya, ada koordinatnya ya, kayak gini, ini A, ini B, di masing-masing sumbu ya, kalian langsung aja pakai cara cepat. Cara cepatnya gimana? AX tambah BY sama dengan AB. Jadi A ini kayak kali silang ya. A kali silang ke X, B kali silang ke Y gitu. Ya. Jadi AX tambah BY sama dengannya itu perkalian dari si ini. Si angka di sini ya. A kali B. Kayak gitu ya. Oke, kayak gini aja. Nah, sorry. Nah, di sini kan ada 4. Udah muncul ya di sini ya. Ini kan 4. Di sini 6. Nah, berarti si 4 ini kalikan silang ya. Kali silang 4 ke sumbu X. Jadi 4X tambah sumbu Y. 6Y. Seperti itu. Ya. 4X tambah 6Y sama dengan kalikan si angkanya. 4 kali 6, 24. Nah, kalau bisa diperkecil lagi. 2X tambah 3Y sama dengan 12. Ya, bebas nanti di opsi atau di opsi biasanya. Di opsinya yang mana yang muncul. Nah, tandanya bagaimana? Ini karena arsirannya ke kiri ya, ke kiri garis ya. Kiri garis berarti tandanya kurang dari. Itu. Misalkan Bu lupa, misalkan nggak ngafalin yang kalau kiri garis itu kurang dari gitu ya. Tiba-tiba lupa, ya berarti pakai uji titik lagi. Pakai uji titik ya. Misalkan kan di sininya nggak tahu ya, tadi tuh baru 2X tambah 3Y sama dengan 12. Nah, uji titiknya gimana? Sama kayak tadi. Kita ambil aja titik di luar garis itu. Misalkan yang gampang tadi 0,0. Nah, berarti ini 0 tambah 0 sama dengan 12. Bukan sama dengan ya, anggap belum ada. 0 supaya ini kan arsirannya ke bawah ya. Ke bawah maksudnya ke 0 ini ya, ke 0 ini. Maka kan harusnya hasilnya benar ya. Nah, hasilnya harus benar. Berarti tandanya gimana? Apakah lebih besar atau kurang dari? Yang benar itu 0 kurang dari sama dengan 12. Gitu ya, sama aja sebenarnya. Mau cara cepatnya atau cara uji titiknya. Gitu ya. Kalau misalkan Bu tadi di 0,5 deh, di sini mau 5 uji titiknya ya. Berarti 2X tambah 3Y sama dengan 12. 0 tambah 15 sama 12 gitu. Berarti 15 itu titik-titik 12. Kan bukan arsirannya ya, 0,5 ini tidak kena arsiran berarti nilainya salah.
Kalau nilainya salah itu lebih besar atau kurang dari? Kurang dari ya, kan 15 kurang dari 12 itu salah. Mungkin seperti itu ya kalau uji titik ya. Bebas kalian tadi, Ibu membebaskan kalian mau pakai cara apapun, yang penting tadi udah diajarin dan sesuai dengan konsep. Misalkan di luar dari 2 konsep ini ada cara lain, nggak apa-apa gitu. Tapi Ibu belum menemukan ya, belum menemukan cara lain selain 2 ini. Ada yang mau ditanyakan? Boleh, kalau mau ditanyakan sambil berjalan, kita lihat lagi. Tadi ya, kalau misalkan, nah ini juga nggak apa-apa, misalkan negatif gitu, ngaruh nggak gitu. Kita lihat ya. Nah, berarti kan ini jadinya min 1 kali silang ke X ya, min 1 ke X, min 1X, 3 ke Y, berarti 3Y. Nah, min 1 kali 3, min 3. Min X tambah 3Y sama dengan min 3 ya. Tadi ingat, X-nya kita positifkan. X-nya harus positif. X-nya harus positif, berarti X min 3Y sama dengan 3 kali negatif. Nah, tandanya gimana? Tandanya kenapa kurang dari di sini? Karena di kiri. Karena di kiri garis ya. Kan ini bentuknya naik ya. Ini naik, berarti ini kiri. Ini kanan, seperti itu ya. Kalau kalian ngelihat kayak lebih ke atas, ke bawah, ya nggak apa-apa. Ke atas, ke bawah, bukan gitu ya maksudnya. Bentar kali ya, ada di... Oke. Kalau gambar garisnya terlalu miring atau hampir mendatar, nggak apa-apa, kalian miringin lagi aja sampai mana nih naik apa turun si garisnya, itu bentuknya ya. Oke, jadi tadi ya di kiri garis, maka tandanya kurang dari. Nah, ini adalah si modelnya, dari gambar ke model. Nah, ini yang terakhir adalah modelnya. Belum selesai ya, karena ini dibatasin lagi dengan Y sama sumbu X. Ada yang tahu tadi X itu apa? Kalau X lebih besar dari 0 itu di atas apa di kanan? Di atas. Di kanan, X Bu. di kanan. Kalau X di kanan ya. Walaupun kalian ngelihat sumbu X ini berarti kan antara atas sama bawah ya, tapi kebalikannya. Di kanan. Kalau Y lebih besar dari 0, di bawah, di atas. Di atas. Di atas, Bu. Ya. Sekarang kita lihat, ternyata di sini di bawah sumbu X ya, di bawah. Kalau di bawah itu berarti apa artinya? Di bawah. Berarti Lebih yang kecil dari 0. Y lebih besar, lebih kecil dari 0. Nah, kalau ininya di kanan kan? Kanan apa kiri? Kanan. Kanan. Berarti X-nya lebih besar dari 0 gitu. Coba kita lihat benar nggak? Di bawah sumbu X, Y-nya kurang dari 0. Di kanan sumbu Y, X-nya lebih besar dari 0 gitu ya. Itu. Kenapa sih kelihatannya di bawah sumbu X? Maksudnya iya benar kan di bawah sumbu X. Nah, artinya Y-nya yang kurang dari 0 gitu. Kayak tadi ya, misalkan ya Ibu gambar. Coba gambar X sama dengan 5. Nah, misalkan di sini 5. Nah, gambarnya kan nggak mungkin gini ya, nggak mungkin mendatar. Tapi gambar garisnya adalah seperti ini. Ya, makanya dia di sebelah kanan apa kiri. Kalau yang X ya, kanan apa kiri. Kalau yang Y, kalau Y itu misalkan di sini min 2. Nah, gambar garis Y min 2. Dia sama dengan min 2. Kan nggak mungkin gambar garisnya seperti ini ya. Sumbu Y, nggak mungkin mendatar. Tapi, mendatar tegak, tapi mendatar gitu. Coba kita lihat lagi contoh soalnya. Nah, kayak gini aja. Jadi di sini kelihatan ada 3 garis ya. Sorry, maaf warnanya tidak berbeda-beda ya. Nah, yang ini coba deh. Ini apa nih gambar garisnya? Modelnya. Persamaan garisnya apa? Ini 4, ini 6. Apa? 4X. 4X tambah 6. tambah 6Y. Sama dengan 24. 4 kali 6, 24. Boleh diperkecil? Boleh ya. Coba yang ini, yang 2. Apa nih gambar garisnya tegak?
Ada di sumbu X, berarti Dengan 2. iya betul, X sama dengan 2. Kalau ini ada di sumbu Y. Y sama dengan 1, gitu ya. Udah deh, nanti tinggal dilihat arsirannya kemana. Nah, ini ya yang tadi. Boleh diperkecil. Kemudian kita lihat gambar yang tadi, yang 4X tambah 6Y itu ini. Nah, si arsirannya ada di kiri nih, ada di kiri garis. Tadi di kiri garis tandanya apa? Kurang dari, lebih besar? Kurang dari. Kurang dari. Nah, sekarang lihat yang X sama dengan 2. Coba lihat. Oh, Y dulu, yang Y dulu ya. Yang Y sama dengan 1. Arsirannya ada di mana nih? Atas apa bawah? Di atas. Di atas. Kalau di atas berarti lebih besar, kurang dari? Lebih besar. Lebih besar ya. Jadi Y lebih besar dari 1. Sekarang X sama dengan 2. Yang ini ya, gambar garisnya yang tegak. Arsirannya di sebelah kanan garis apa sebelah kiri garis? Sebelah kanan. Sebelah kanan. Kalau sebelah kanan lebih Besar. Nah, udah. Jadi yang apa namanya, model matematikanya tuh yang ada pertidaksamaannya. Tinggal disusun aja. 2X tambah 3Y kurang dari 12. Nanti boleh di sini X lebih besar dari 2, Y lebih besar dari 1. Nah, ini adalah sistem pertidaksamaan linear 2 variabel, gitu ya. Oke, kita lihat. Nah, bagaimana kalau yang oh, ini masih aman. Titik-titik sumbunya masih ada di titik potong sumbu Y sama sumbu X. Ibu mau nanya nih, mau ngedengar suaranya Abian. Abian, yang gambar yang ini nih, yang 4 sama yang 3, coba model matematika atau persamaan garisnya kayak gimana? 4X plus Terus? 3Y Mhm. sama dengan 12. Oke, bisa diperkecil nggak? Enggak. Paling Oh. enggak bisa. Nggak bisa ya? Oke. Terus apa nih tanda sama dengannya diganti sama apa nih? Lebih besar atau kurang dari? Lebih kecil. Lebih Kurang. kecil. Kenapa lebih kecil? Ya Bu, lebih kecil teh kurang dari ya. Iya, kurang dari. Kenapa kurang dari? Jadi diuji titik 0,0. Oke, diuji titik 0,0. Oh, oke, nggak apa-apa. Benar ya? Diuji titik 0,0 berarti tandanya benar. Artinya benar ya, 0 kurang dari 12. Atau tadi caranya karena arsirannya di sebelah kiri garis. Di sebelah kiri, maka kurang dari gitu ya. Terima kasih Abian. Ibu mau nanya lagi ke Zahra. Ya, Ibu. Zahra yang satu lagi nih, garisnya yang 3 sama yang 6 nih. Jadi apa persamaannya? 3X 3X tambah 6Y sama 6Y dengan 18. 18. Bisa diperkecil nggak, Zahra? Bisa. Jadi apa? X tambah 2Y sama dengan 6. Sama dengan 6. Oke, sekarang sama dengannya diganti sama tanda lebih besar atau kurang dari? Kurang dari. Kenapa kurang dari? Diuji. Diuji. Ya. Oke, betul ya, tandanya kurang dari. Boleh ya, jadi boleh diuji, boleh yang tadi. Karena di sebelah kiri garis ya, sebelah kiri garis. Oke, ini di kuadran pertama ya, si arsirannya ya. Berarti kalau di kuadran pertama, langsung aja X-nya lebih besar sama dengan 0, Y-nya lebih besar sama dengan 0. Gitu ya. Oke, kayaknya udah pada paham ya untuk menentukan model matematikanya. Nah, garis 2 sama. Oke, di atas sumbu X, Y-nya lebih besar dari 0, di kanan sumbu Y, X-nya lebih besar dari 0. Jadi itu ya. Satu lagi. Bu, gimana kalau misalkan gambarnya itu bukan di titik potongnya,
Nah, kayak gini ya, di luar titik potong, kalian gunakan persamaan garis yang ini. Y min Y1 per Y2 min Y1 sama dengan X min X1 per X2 min X1. Terus ada yang tanya misalkan, Bu kok beda sama yang di modul? Sebenarnya sama ya, tinggal ditukar-tukar aja itu. Ya tinggal kalian pemahamannya kayak gimana, tapi pemahaman Ibu lebih memahami kayak gini gitu ya, maksudnya yang Y satu ruas, yang X satu ruas gitu. Ya, sama aja sama yang di modul. Terus susun jadi AX tambah B. Ini terakhir ya, ketika kalian udah menghitung yang di atas ini, nanti susun ya, jadi AX tambah BY sama dengan C. Jadi X dulu, baru Y sama dengannya yang angkanya aja. Nah, kita lihat contohnya. Nah, kayak gini, ketika kalian menemukan, ininya ada nih, 1 di sumbu Y, tapi di titik yang lain, si garis ini bukan di titik sininya, bukan di mana, sorry, di sini ya, bukan di sini. Kalau di sini aman, kalian tadi pakai yang kali silang. Nah, ternyata titiknya di luar. Yang 1, ini juga sama ya, cuman ada 1, yang titik sumbu Y-nya nggak ada. Nah, pakai yang rumus itu ya. Nah, ini titik 3,2 dan 6,0. Berarti yang ini ya, garis pertama. Ini garis kedua. Caranya yang tadi ya, Y min Y1. Jadi kalian menentukan bebas mau X1, Y1, ini X2, Y2, atau tukeran X1-nya 6, Y1-nya 0, atau X2-nya 3, Y2-nya 3. Bebas ya. Nah, ini contohnya seperti ini. X1-nya 3, Y1-nya 2. Jadi Y min Y1, ya ini Y min Y1, ya, jadi 2, ini Y1, sorry, Y2. Y2 min Y1, ya Y2-nya 0, Y1-nya 2. Ini juga sama X min X1, ini X2 min X1. Ya, X min 3, X1, 6, X2 ya, kurang X1-nya 3. Nah, kalian kurang-kurangin dulu ya. Jadi Y min 2 per min 2 sama dengan X min 3 per 3. Kali silang. Kali silang ya, ini ke sini, ini ke sini. Jadi nanti dapat 3Y min 6 sama dengan min 2X plus 6. Terus, susun ya. Susun menjadi AX tambah 3Y sama dengan 12. Nah, tandanya ini udah langsung ya. Kurang dari, tadi boleh uji titik, boleh lihat garis. Arahnya, arsirannya kanan atau kiri ya. Kiri atau kanan. Nah, ternyata garisnya adalah di sebelah kiri. Arsirannya di sebelah kiri ya, arsirannya ada di sebelah kiri, maka tandanya kurang dari. Ya, kalian hati-hati ya, dicek lagi X-nya positif atau negatif. Garis kedua berarti titiknya 3,2 dan 0,-1. Sama ya, sama kayak cara yang di atas. Nanti dapat, nah sebenarnya ini kan pindah ruas ya, jadi min X tambah Y sama dengan min 1. Kalian kalikan lagi dengan negatif. X min Y sama dengan 1. Tandanya gimana? Nah, tandanya ini tetap di sebelah kiri garis. Nah, kurang dari juga gitu. Di kuadran pertama, berarti X-nya lebih besar dari 0, Y-nya lebih besar dari 0 ya. Jadi kalau kalian udah lihat, oh ini di kuadran pertama nih, langsung aja. Y lebih besar dari 0, X kurang dari 0. Atau tulisnya X dulu boleh, Y dulu boleh. Gitu ya, ada yang mau ditanyakan sampai sini? Oke, masih ada waktu. Kita sambil menunggu ada yang bertanya. Ibu mau latihan soal ya. Sebenarnya di itu ada ya. Di modul. Tapi Ibu mau bahas, apa tahu aja mungkin keluar ya di ulangan atau di PAS. Nah, yang pertama. Ini gampang yang pertama ya, tinggal ngelihat aja, tapi kayaknya nggak kelihatan ya. Ininya, si sumbu-sumbunya, bentar. Kelihatan, guys. Oh, gini aja deh. Ini kayaknya semuanya sama. Si garisnya ya, garisnya tuh sama 32, 32, yang merah 32, jadi nggak ada yang beda. Yang ngebedain hanya arsirannya aja. Nah, tinggal kalian lihat aja. Lihat tandanya, pakai ini aja highlighter. Nah, tandanya apa nih? Lebih besar. 3X tambah 2Y itu warna merah, warna biru garisnya.
kira-kira? Warna 3X. merah. Warna merah ya. Oke, ini warna merah. Berarti yang ini warna biru garisnya gitu ya. Nah, yang warna merah dulu lebih besar. Lebih besar itu arsirannya kemana sih? Apakah A, B, C, D, atau E? Coba kalian ini dulu. Apa namanya? Lihat dulu dengan secara seksama. Kemana nih arah arsirannya tuh lebih besar atau kurang dari? Ibu mau tanya salsa. Salsa ada? Salsa. Yang warna merah kan tadi katanya 3X tambah 2Y itu yang warna merah ya garisnya ya. Yang warna merah. Nah, ini tanda pertidaksamaannya tuh lebih besar. Lebih besar itu kira-kira arsirannya tuh kemana? Ke kanan. Kanan. Oh, ke kanan. Oke, berarti yang mana nih? A, B, C, D, atau E? Maksudnya ini dulu ya, lihat arsiran dulu ya, bukan jawabannya. Ya. Antara A, B. Oke, betul ya. Sama D. A, B, sama D. Oh, betul ya. A, B, sama D ya. Oke, kenapa? Karena di sini benar di daerah kanan. Oke, terima kasih Salsa. Ibu mau nanya, Fahmi. Fahmi, garis biru. Tandanya kurang dari. Berarti mana nih? Tadi kan katanya antara A, B, sama D. Ke kiri, Yang Bu. biru. Ke kiri, Bu. Ke kiri. Yang biru ke kiri. Berarti yang mana nih? A, B, D? D, Bu. Yang D. Udah ya, berarti jelas ya di sini. Terus X-nya lebih besar dari 0, ya lebih besar dari 0 itu kuadran pertama. Oke, jadi jawabannya adalah yang D. Gitu ya, cara menganalisis suatu ini gambar grafik. Oke, kita lihat lagi yang nomor 2. Nomor 2, Ibu mau tanya ke Naila. Naila ada? Oke, Naila. Gambar garis 4X tambah Y 4X tambah Y sama dengan 4 yang mana? Kelihatan nggak? Semuanya. Yang merah apa yang biru maksudnya? Yang merah apa yang biru? 4X tambah Y. Kurang kelihatan, Bu, kalau di sini. Kurang kelihatan. Kita besarin bisa nggak? Nah, kelihatan ya. 4, 1, 2, 3, 4. Yang 4X. 4X tambah Y kurang dari 4 itu kira-kira warna merah atau biru? Yang merah. Yang merah. Ya. Oke, yang merah. Betul. Oke, terima kasih Naila. Ibu mau tanya ke Insani cewek ya? Ibu mau tanya ke Ilmi. Ilmi 4X tambah Y kurang dari itu mana jawabannya? Ntar Ibu kecilin lagi. Yang kurang dari. Yang warna merah tapi kurang dari. E atau D, Bu? A, E, atau D? Ada 3? Ya. Oke, coba. A, E, ya tadi. A, D, E ya? A, D, E. Ya. A, D, E. Kurang dari berarti kenapa yang A, D, E? Ke kanan, ke kiri? Oh, yang D-nya enggak berarti. Karena D-nya lewat di kanan. Harusnya di kiri aja. Oke, yang D-nya enggak ya? Ya, yang A, E aja, Bu. Yang mana jadinya? Yang A? A dan E aja. Oh, A dan E. Oke, sip. Ibu mau tanya Naura. Gambar selanjutnya. Garis selanjutnya ya. Lebih besar. Berarti yang warna biru ya ini ya. Ini biru. Yang mana? Jadinya A atau E? Yang A? Yang E, Bu. Oh, yang E. Yang E. Kenapa yang E? Soalnya kan ini kan lebih besar sama dengan berarti kan ke apa sih ke kanan? Ke iya ke kanan. Oke. Jadi jawabannya yang E ya, betul ya. Oke, gitu ya. Jadi ya, nggak perlu, ya maksudnya nggak perlu ngitung-ngitung juga ya sebenarnya. Oke, ada yang mau ditanyakan sampai sini? Nah, nomor 3 beda lagi. Gue cek dulu. Boleh? Oke, Azhar.
Kuadran itu gimana cara taunya? Cara taunya biasanya otomatis ya. Otomatis kalau misalkan X lebih besar dari 0, ya lebih besar dari 0 itu kuadran pertama. Kuadran pertama, karena ya tadi ya, kalau X lebih besar dari 0 itu di kanan sumbu Y. Kanan sumbu Y. Dan ini kan satu kesatuan di atas sumbu X. Gitu. Jadi kalau di kanan, berarti yang ini sumbu X, sumbu Y kan ada di sini. Sorry, gini aja deh. Ini sumbu Y, ini sumbu X. Nah, kan katanya di kanan sumbu Y. Nah, di kanan sumbu Y ya. Sumbu Y itu kan berarti yang ini ya. Nggak kelihatan, bentar. Yang ini ya. Nih, yang ini. Kanan, kanan, kanan. Walaupun ini juga kanan ya. Nah, ke bawah juga kanan. Tetap kanan. Tapi kan negatif nanti ke bawah ya. Ya nggak apa-apa. Ini kan masih yang tadi itu apa? Y. X-nya lebih besar dari 0. Yang putih ya. Sekarang ada Y lebih besar dari 0 di atas sumbu X. Kalau di atas sumbu X berarti kayak gini, di atas sumbu X gitu ya. Dari pokoknya sepanjang garis X saja. Tapi karena kita ini kan satu kesatuan sistem. Jadi kita lihat yang terkena arsiran semuanya. Berarti kan yang ini ya, yang di kuadran pertama. Nah gitu maksudnya ya. Oke, ada yang lagi yang mau ditanyakan? Nggak ada ya. Kita lihat nomor 3. 3 sama 4 mirip-mirip. Kita lihat dulu nomor 3 ya. Mudah-mudahan keburu. Nah, di sini daerah himpunan penyelesaian dari sistem pertidaksamaan 2X tambah Y kurang dari 2, Y lebih besar. Nah, kalau misalkan ada seperti ini ya, bukan AX tambah BY, kayak gitu kita ubah dulu aja. Ubah dulu menjadi AX tambah BY ya. Nah, kalian ubahnya gimana? Bebas ya. Mau misalkan, nggak kelihatan. Bentar. Misalkan ini ya 0, ini tetap ya tandanya seperti ini X kurang Y. Nah, plus satunya pindah ruas jadi min 1. Nah, nanti ini kalian bisa bacanya X min Y kurang dari min 1 gitu. Atau kalian pindah ruas aja gitu, si X-nya berarti jadi min X plus Y, ya, min X plus Y lebih besar dari 1. Tapi kita sepakati X-nya itu kan positif, jadi dikali negatif. X min Y kurang dari min 1. Jadi sama ya, sama yang di atas. Bebas, yang penting yang penting X-nya di depan. Gitu ya. Ubah dulu. Nah, selanjutnya, mana nih garis 2X tambah Y kurang dari 2? 2X tambah Y, Ibu mau nanya. Siapa ya? Cewek yang belum. Azahra. Azahra tadi padahal nanya ya. Maaf ya. Azahra. Iya, Ibu. Azahra, mana nih garis 2X tambah Y? Yang garis Yang ini turun. cara kasih tahunya yang mana, Ibu? Yang mana? Turun? Iya. Yang kanan gimana sih itu? Ngebedain deh. Yang 2 apa yang 1? Iya, yang 2. Oh, yang 2 ya. Oke, betul ya. Ini adalah 2X tambah Y kurang dari 2. Oke, kemudian Ibu mau nanya, Andes. Andes, ini kan tadi garisnya ini ya. Si 2X tambah Y sama dengan 2 tuh yang ini. Sekarang karena tandanya kurang dari, arsirannya kemana? Kiri apa kanan? Ke kiri ya, ke kiri. Kayak Ibu pakai apa ya? Mau daerah bersih, mau daerah kotor kalian biasanya? Pasti beda-beda sih. Kalau daerah kotor ya, ke kiri ya, berarti sesuai aja. Ke kiri. Nah, ke kiri seperti ini. Ya, ke kiri tuh. Gitu. Oke. Sip ya, Anda sudah bisa. Kemudian cewek lagi yang belum terpanggil. Kalisa. Kalisa. Ada Kalisa. Oke, Kalisa. Yang satu lagi Kalisa. X min Y kurang dari min 1. Kurang dari kemana arsirannya? Ke kiri. Ke kiri. Ke kiri ya. Oke, ke kiri berarti ke sini.
Nah, gitu ya. Oke, kemudian Sabita. X lebih besar dari 0 dan Y lebih besar dari 0. Artinya apa tadi? Berarti yang 2. Yang 2 ya. Oke, betul ya. Kelihatan ya, ini masih kelihatan ya. Jadi di kuadran pertama nih yang ini. Berarti jawabannya adalah yang 2. Nah, gitu ya. Oke, nanti Bu ada nggak yang jawabannya 5? Ada aja gitu ya. Berarti nanti di sininya bukan X lebih besar dari 0, atau ya salah satunya bukan lebih besar dari 0 gitu ya. Oke, satu lagi nomor 4. Ibu mau nanya, Torik. Ya, Bu. Torik, X tambah 2Y, yang mana garisnya? Yang 8 apa yang 3 nih? Yang 3. Yang 3. Yakin yang 3? Ya, Bu, yang 3. Yang 3. Kenapa yang 3? Kalau Dicari itu dicari. titik pot. Oh, dicari titik potong, betul. Bisa ya? Bisa. Dicoba-coba berarti ya. Maksudnya salah satu caranya juga bisa dicari titik potong. Mungkin dari sini ya, kalau X-nya 0, berarti Y-nya sama dengan 3 ya. Atau 2Y sama dengan 6, berarti Y-nya sama dengan 3. Ya, cari aja Y-nya 3. Betul ya, kayak gitu ya. Nah, Ibu jadi kepikiran juga kayak gitu. Oke, betul. Jadi ini adalah garis X tambah 2Y apa namanya? Sama dengan 6. Oke, kemudian Torik, masih Torik. Kurang dari, arsirannya kemana kurang dari? Kiri, Bu. Ke kiri ya. Oke. Kiri. Nah, kemudian Ibu mau nanya ke cewek. Jasmine. Ya, Bu. Ya, Jasmine yang satu lagi nih, berarti garisnya. Arsirannya kemana? Tandanya lebih besar. Kanan. Kanan, oke, kanan. Warna hijau aja ya. Kanan gitu ya. Nah, berarti yang mana nih? Ada lagi nih, X lebih besar dari 0, Y lebih besar dari 0. Kuadran pertama ya. Pokoknya kalau lebih besar kuadran pertama. Ibu mau nanya ke Raffi. Ya, Bu. Yang mana daerahnya jadinya? Yang terarsir dua-dua ke semua warna. Yang kelima, Bu. Yang kelima, betul ya? Oke. Nah, udah pada bisa nih. Ulangan bisa ya. Nah, kalau misalkan apa ya, mana ya, kita lihat garis yang banyak. Nomor 7. Oke, 10 menit lagi ya. Nomor 7, Ibu. Oh, ini nomor 7 sampai ini membuat model ya. Berarti jangan dulu nomor 7. Nomor 5. Ini membuat model matematika atau persamaannya dulu dicari. Nah, ini kan ada gambar garis merah, ada gambar garis biru ya. Kita tentukan dulu. Oke, Ibu mau tanya yang belum kepanggil. Arfan. Ya, Bu. Halo. Oke. Ya. Ibu ngechat. Cek chat. Arfan, Ibu mau tanya garis merah deh. Garis merah, Ibu gedein ya. Kira-kira modelnya apa? Persamaan garisnya apa? Ini ada angka 4, ada angka 6. Apa persamaan garisnya? 4x ya, kan 4 ya, ini 4. Kan bilang ke sumbu X, berarti 4x gitu ya. Ditambah, ini angka berapa? 6. 6y. Sama dengan berapa? Kalikan. 4 kali 6. 24.
Oke, nanti kita cek opsinya ya. Yang lain juga. Ternyata nggak ada nih 4X tambah 6Y. Berarti diperkecil ya. Menjadi berapa nih? Yang belum tepat. Rashid. Yang mana, Rashid? Kalau Bu, apa? Diperkecil jadi apa nih? Bagi 2. Bagi 2. Oke, jadi berapa? 2X, 3Y, 12. Ya, tandanya yang mana? Kurang dari lebih besar. Karena ke kiri, kecil dari. Oke, Dengan Oke, mantap. Berarti kita lihat aja ya, kurang dari itu yang mana nih jawabannya? Oh, ada 3. Ada 3 ya, berarti, nggak ada 3 dong, 2X ya. Berarti yang A sama C ya, yang lainnya kan enggak ya. Nah, gitu aja ya menyeleksinya. Berarti yang satu lagi, min X tambah Y lebih besar dari 2 gitu. Enaknya PG seperti ini ya. Nah, yang satu lagi nih, tinggal kemana nih tandanya? Lebih besar, kurang dari. Kalau bingung, lebih besar. Cuman si X-nya X-nya iya, X-nya nggak min ya. X-nya di sini masih min. Nah, gimana tuh? makanya dibalik. Dibalik. Kalau dibalik harusnya ke kiri dong. Ya kan X-nya sudah tidak. Ya guys sih Bu. Lep, nah. Patah-patah. Kalau apa ya? Kalau X-nya kan X kalau positif besar dari sama kan. Kalau dikali minus biar sama, jadi di apa lawan arah bahasanya nggak tahu. Gitu bukan Bu? Kalau Oke, sip. Oke, kita coba ya di sini. Harusnya kan gini ya, harusnya berapa sih? Harusnya 2X min 2Y ya, ini kan 2 kalikan ke sumbu X, 2X, ini min 2 kalikan ke sumbu Y min 2Y sama dengan min 4. Nah, perkecil X min Y sama dengan berapa nih? 4 ya, gitu. 42, sorry. Sama dengan 2. Sama dengan 2. Nah, udah kan? Sebenarnya ini aman ya, X-nya tuh positif. Nah, kita lihat aja. X-nya min Y lebih besar dari 2 gitu ya, karena arsirannya ke kanan. Ya, ini ke kanan. Nah, karena di opsinya itu nggak ada, biasanya gitu ya, kalau misalkan opsi suka dibulak-balik, dibelat-belitin gitu ya. Nah, kita kali min ya, kali min. Tadi betul, kali min berarti nanti tandanya berubah menjadi min X plus Y kurang dari min 2. Kenapa di sini 2 ya? Oh, sorry, di sini ya min. Nah, ini min, jadi ini 2. Nah, gitu ya. Jadi hati-hati, kalian mendingan disusun terus supaya tidak terbalik-balik gitu ya. Jadi hasilnya yang kurang dari. Betul ya tadi. Oke, jadi jawabannya adalah yang C. Hati-hati ya kalau ada soal seperti ini, biasanya di opsinya yang diubah-ubah sedikit. Oke, sampai sini ada yang mau ditanyakan? Belum ada? Satu lagi. Ada waktu 5 menit lagi. Mudah-mudahan kalian tidak engap. Kita lihat yang 3 garis. 3 garis. Yang mana lihat? Nah, ini 3 garis nomor 7 deh. Nomor 7. Ini nomor 7 sebenarnya. Oke, nomor 7. Ibu mau tanya satu lagi ke siapa yang belum dipanggil? Ini udah semua. Oh, belum ya. Masih banyak sebenarnya, nggak apa-apa. Kalia. Kalia masih di jalan, kedengeran nggak? Ya, Bu. Oke, Kalia, kelihatan nggak di Kalia? Kelihatan. Garis merah. Yang merah ini. Apa persamaannya? X sama dengan X 3. 3. Hati-hati. 3-nya ada di sumbu apa? Di sumbu Y. Ya, jadi harusnya Y sama dengan 3. Sama dengan 3. Lihat arsirannya. Arsirannya ke atas, ke bawah? Ke bawah. Bawah. Berarti tandanya apa nih? Sama dengannya diganti dengan apa? Lebih kecil. Kecil. Oke.
Ya, oke. Ibu mau tanya Atala. Atala ada? Iya, Bu. Ya, ada semua nih kalau Ibu panggil. Enak. Oke, Atala nomor. Garis hijau. Persamaannya apa, Nak? Ada angka 3, ada angka 3. Atala, hilang lagi. Bentar, Bu. Nggak apa-apa disebutin aja, Nak. Ini angka 3. Tadi gimana? 3 kali Jadi 3Y, 3. 3X, Oke, terus? ditambah 3Y, Tuh, sama dengan berapa? 9. Bisa diperkecil? Bisa X plus Y sama dengan 3. Oke, mantap. Tandanya dong ganti X tambah Y sama dengannya jadi apa nih? Arsirannya ke arah kanan apa kiri? Ke kanan ke kiri? Kanan kiri, kanan kiri. Ke kiri. Mantap. Oke, kalau bingung ya, Atala boleh gambar garis kayak gini. Gitu. Kan mirip ya dengan yang hijau ini ya. Nah, arsirannya tuh ke sini tuh kanan apa kiri? Ke kanan. Kanan, betul. Kanan berarti tanda kanan itu apa? Kurang dari apa lebih besar? Lebih dari. Lebih besar ya. Nah, gitu ya. Lebih besar dari 3. Oh, udah deh selesai. Satu lagi, Kansa udah Ibu panggil belum, Kansa? Iya, Bu. Udah dipanggil belum tadi? Belum. Belum ya. Oke, Kansa yang terakhir yang biru. Itu X minnya sama dengan -1. Bentar, Terus X Y sama dengan -1. -1. Terus karena arsirannya di sebelah kiri, tandanya diubah jadi kurang dari atau sama dengan. Jadinya X minnya kurang dari atau sama dengan -1. -1. Jadi ada nggak jawabannya nih? Terus untuk menyesuaikan option, dipindah ruas sama dikali -1. Jadinya Y lebih besar dari atau sama dengan 1 tambah X. Oke, menyesuaikan opsi ya. Jadi jawabannya yang A, B, Yang C, D. yang D. Oke. Oke, begitu ya anak-anak. IPA 3, alhamdulillah kalian luar biasa hari ini. Semuanya dipanggil ada semua ya, tidak menghilang. Nah, jadi begitu ya untuk yang SPTLDV. Mudah-mudahan masih diingat lagi, boleh kalian pakai cara uji titik, boleh pakai cara mengingat tadi, kiri garis itu kurang dari, kanan garis itu lebih besar. Jadi gimana kalian enaknya, pahamnya kayak gimana. Ibu tidak memaksakan harus ingat kurang dari itu di sebelah kiri, enggak kayak gitu ya. Oke ya, sampai sini. Ada lagi yang mau ditanyakan sebelum Ibu tutup? Ada ya, mudah-mudahan kalian nanti Jumat belajar pra-UH-nya ada 7 soal, ulangan hariannya juga sesuai dengan pra-UH ada 7 soal. Nah, pelajari lagi dari awal SPLDV-nya, soal-soal ceritanya, maupun yang terakhir ini ya, gambar-gambarnya. Insya Allah pra-UH-nya akan dibahas di Sinkronus hari Selasa siang seperti ini ya. Ya, terima kasih banyak semuanya. Mohon maaf apabila Ibu ada kekurangan, ada kesalahan. Mudah-mudahan semuanya tetap semangat, tetap sehat selalu. Ibu akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Terima kasih, Ibu.